Semua orang bakal pergi di saat hidup lu lagi paling susah, dan disitulah hidup lu benar-benar dimulai. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Pernah nggak lo ngerasa semua yang lo omongin selalu dianggap bercanda? Bukan karena lo nggak serius, tapi karena mereka nggak pernah percaya lo bisa. Itu yang dialamin Fashin. Dulu, setiap kali dia ngomong soal masa depan, orang cuma jawab satu hal. Mimpi lo ketinggian. Dia ngomong soal kebebasan finansial. Mereka ketawa. Dia ngomong soal investasi. Mereka bilang, itu mah buat orang yang udah punya uang. Dia ngomong soal keluar dari hidup biasa. Mereka bilang, realistis aja. Dan lama-lama, Fashin sadar, masalahnya bukan di mimpinya, tapi di orang-orang yang mendengarnya, karena orang selalu menilai sejauh pengalaman mereka. Kalau hidup mereka biasa, maka mimpi lo akan selalu terlihat mustahil. Dan di titik itu, Fashin berhenti menjelaskan. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia paham satu hal. Penjelasan gak akan mengubah pola pikir orang. Hasil yang akan melakukannya. Sejak saat itu, dia mulai diam, bukan diam tanpa arah, tapi diam sambil membangun. Dia tetap kerja, masih dengan gaji yang sama, masih dengan kehidupan yang sama. Dari luar, gak ada yang berubah, tapi di dalam, semuanya mulai berubah. Setiap malam, saat orang lain tidur, atau sibuk dengan hiburan, Fashin duduk sendiri, dengan layar kecil di depannya, belajar. Bukan karena dia pintar, tapi karena dia sadar, kalau dia nggak belajar, dia akan tetap di tempat yang sama. Dia mulai dari nol. Nggak ngerti apa itu saham, nggak ngerti investasi, nggak ngerti cara uang bekerja. Yang dia tahu cuma satu. Kalau dia terus hidup seperti sekarang, masa depannya sudah bisa ditebak. Dan dia nggak mau itu. Di tengah proses itu, dia sering ragu, sering mikir, gua bener nggak sih? Karena nggak ada yang support, bahkan orang terdekat pun mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena mereka nggak ngerti. Dan ketika seseorang berubah, dia akan terlihat asing. Dan manusia takut dengan yang asing. Akhirnya, Fashin benar-benar sendirian. Nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang ngerti. Cuman dia dan pikirannya sendiri. Dan disitulah banyak orang berhenti karena kesepian itu berat. Tapi Fashin tetap lanjut, pelan, tapi pasti. Dia mulai nyisihin uang, sedikit demi sedikit. Jumlahnya kecil, bahkan terlihat gak berarti. Tapi yang dia bangun bukan jumlah, tapi kebiasaan. Dia mulai ngerti satu hal. Uang besar datang dari pola kecil yang diulang terus. Dan tanpa dia sadari, di balik semua proses itu, ada satu sisi lain dari dirinya yang diam-diam ikut tumbuh. Sisi yang gak pernah dia tunjukkan ke siapapun. Sejak dulu, Fashin punya mimpi lain. Bukan cuma soal uang, tapi tentang musik, tentang sebuah band. Bukan untuk terkenal, bukan untuk dilihat banyak orang, tapi cukup untuk hidup dari lagu yang dia buat sendiri. Tapi seperti biasa, saat dia pernah cerita itu dulu, orang cuman ketawa, musik gak bikin lo hidup. Dan sejak saat itu, dia berhenti bicara soal itu.
Bukan karena mimpinya hilang, tapi karena dia tahu. Nggak semua orang harus tahu. Jadi setiap malam, setelah dia belajar soal uang, dia tetap duduk. Tapi kali ini, bukan untuk chart, melainkan untuk menulis lirik, nada, tentang hidupnya, tentang sepinya, tentang semua yang dia rasakan. Di kamar kecilnya, tanpa penonton, tanpa apresiasi, dia tetap menciptakan. Dan justru di saat dia mulai membangun semuanya, hidupnya mulai runtuh. Hubungan yang dia jaga, hancur. Orang yang dia percaya, pergi. Bukan karena dia gak cukup baik, tapi karena dia berubah. Dan gak semua orang bisa ikut perubahan itu. Dia kehilangan tempat pulang. Malamnya jadi lebih sunyi, lebih panjang, lebih berat. Belum selesai, lingkungannya juga mulai menjauh. Teman-temannya bilang, "Lu sekarang beda." Dan perlahan, dia ditinggalkan. Bukan diusir, tapi dilupakan. Dan di titik itu, dia kehilangan hampir semuanya. Cinta, teman, rasa dimengerti. Yang tersisa cuma dirinya sendiri. Dan itu adalah fase paling gelap. Tapi justru di situ, dia ditempa. Dia tetap jalan. Dengan luka, dengan sepi, dengan keraguan. Siang dia kerja, malam dia belajar, dan di sela-selanya, dia tetap bikin lagu. Pelan, tanpa suara. Waktu berjalan, gak ada perubahan besar. Masih terlihat sama, masih dianggap sama. Tapi di dalam, semuanya tumbuh. Investasinya mulai stabil. Musiknya mulai didengar. Bukan jutaan orang, tapi cukup untuk menghasilkan sesuatu. Dan di titik itu, Fashin sadar, dia gak butuh pengakuan, dia cuma butuh konsistensi. Dan disitulah semuanya mulai terlihat. Orang yang dulu ketawa, mulai diam. Orang yang dulu meremehkan, mulai memperhatikan. Sekarang, orang mulai datang, nanya, minta diajarin. Tapi ironisnya, yang mereka lihat cuman hasilnya, bukan prosesnya. Mereka gak lihat malam-malam sunyi, keraguan, kesendirian, dan keputusan sulit untuk tetap jalan saat gak ada yang percaya. Dan di akhir semua itu, Fashin sadar satu hal, dunia gak pernah berubah. Yang berubah adalah dirinya. Dan ketika diri lo berubah, cara lo melihat dunia ikut berubah. Dan ketika cara lo berubah, hasil lo pasti berubah. Sekarang, semua balik ke lo. Kalau hari ini, lo masih diremehkan, masih dianggap gak mampu, jangan buru-buru membuktikan. Buktikan dengan hasil, diam, belajar, bangun. Karena pada akhirnya, orang yang dulu dianggap omong kosong, seringkali adalah orang yang paling serius dan yang paling jauh melangkah. Adalah mereka yang tetap jalan walaupun sendirian.